Oke, jadi guys, gue lagi ngobrol sama temen gue satu tempat kerjaan juga. Temen gue ini guru Katolik, sama-sama ngajar guru agama, tapi dia lebih cerdas daripada gue. Biasa aja kali. Dia S1 bisa, dia S1 filsafat di STF Driarkara. Lulus tahun 2013. Udah lama. Iya, gue lulus 2013, coy. Lama itu, coy. Waduh, gila. Nah, ini judul skripsinya menarik nih. Teleologi alam sebagai petunjuk adanya Tuhan menurut Immanuel Kant, telah buku Critique of Judgment. Bisa ceritain dikit nggak sih itu tentang apa gitu? Oh gitu. Sebelumnya udah kenal kan nama Immanuel Kant? Immanuel Kant. Siapa sih Immanuel Kant tuh? Setahu gue sih dia bapak gereja yang kemudian sangat-sangat dia filsuf modern, bro. Filsuf penting untuk filsafat modern, Immanuel Kant. Emang dia penganut pietisme, jadi ketaatan penganut pietisme. Dan dia menulis banyak buku. Summa Theologica kan nih suara gua. Summa Theologica tuh gila tuh, parah. Bukan itu. Summa Theologica tuh Aquinas ya? Iya, Aquinas. Astaga, gue tuh antara lupa-lupa ingat dengan Aquinas. Gue juga lupa-lupa ingat. Dia menulis banyak buku. Tapi ada 3 buku penting yang perlu dibahas kalau misalnya lu mau kenal Immanuel Kant. Yang pertama itu buku The Critique of Pure Reason. Itu tentang epistemologi Kant. Yang kedua itu Critique of Practical Reason. Itu buku etika dari Kant, buku kedua. Nah, buku ketiganya The Critique of Judgment baru. Dan Kant itu memang asik baca Immanuel Kant tuh menurut gua, sumpah. Iya, dia etika juga sih sebenarnya. Dia kan ngomong soal etika. Lalu kemudian etika itu diarahkan kepada bagaimana cara sikap bertuhan seperti itu. Dan gue milih judul ini juga sebenarnya gara-gara gue agak-agak sotoy sih, bro. Kenapa? Jadi waktu gue ke perpustakaan itu kan gue kan udah punya gambaran nih, kira-kira gue mau bikin. Gue kan senang sama Immanuel Kant. Jadi awalnya gue senang sama Immanuel Kant, sama pemikiran-pemikiran dia. Terus gue cari kan di perpus, ternyata kakak-kakak kelas gue tuh atau tulisan-tulisannya tuh banyak tentang buku kritik yang pertama sama yang kedua, yang The Pure Reason sama The Practical Reason. Wah, ini yang ketiga kayaknya belum ada nih. Akhirnya gue rada-rada songong gitu, udahlah gue yang ketiga dah. Bener, mati gue, bro. Itu jadi membahas apa sih teleologi alam tuh maksudnya apa gitu loh? Jadi kalau buku ketiga tuh kan sebenarnya itu dibagi 2. Yang pertama itu tentang estetika menurut Immanuel Kant. Lalu yang keduanya itu teleologi. Itu bukan teologi, teleologi itu kayak tujuan. Jadi kita nih mengarah ke sebuah tujuan. Tujuan dari alam ini kira-kira apa? Gue agak lupa kan itu punya istilah untuk menunjukkan tujuannya itu. Padahal gue udah ingat tuh, bro. Gue udah nyimpen ini dari lu ngubungin gue tadi pagi, terus tadi siang gue cari-cari. Padahal gue udah ingat nih. Nah, tapi gue lupa lagi namanya apa nih. Pokoknya ada entitas yang disebutkan kan di situ tuh untuk menunjuk. Nah, itu yang gue sebut Tuhan. Tapi sebenarnya gue nggak boleh sebenarnya sih kalau misalnya melihat. Kalau gue refleksikan di akhir-akhir sebenarnya gue nggak boleh nyebut itu Tuhan juga. Karena di buku kan yang ketiga ini kan dia jelas-jelas memberikan sebuah
pemisahan yang jelas bagaimana belajar filsafat dan berteologi. Jadi dari sejarahnya lu perlu tahu kalau misalnya abad pertengahan tuh teologi yang berkuasa, dan pada saat mau masuk ke modern itu orang seolah-olah nggak mau atau menganggap teologi itu tidak ingin berteologi, jadi menghindari teologi. Nah, dari buku buku kritikan ketiga ini sebenarnya juga ingin memberikan pemisahan yang jelas bahwa teologi itu juga merupakan hasil dari pemikiran manusia, filsafat juga begitu. Wow. Tapi di abad pertengahan di abad pertengahan Thomas Aquinas menggunakan filsafat untuk berteologi loh. Makanya dia menggunakan nalar berpikir dan konsistensi alur berpikir dengan sangat baik. Lalu kemudian menyusun itu sebuah pemikiran teologi seperti itu. Makanya karya-karya Summa Theologicanya Aquinas tuh sebenarnya soal etik sih, sama soal keberadaan Tuhan juga sih. Kalau Aquinas. Tapi anyway lah. Terus kemudian teman gue ini dia S2 juga, judul tesis. Gue nggak ngerti dari filsafat ngambil S2 manajemen ekonomi, manajemen SDM tahun 2018. Ini tesisnya judulnya pengaruh gaya kepemimpinan dan iklim organisasi terhadap kepuasan kerja serta implikasi terhadap komitmen organisasi karyawan PT Garda Trimitra Utama Jakarta Timur. Gila. Lu kenapa pada akhirnya ngambil manajemen SDM, bro? Gila lu. Gue juga kagak tahu tuh, bro. Sumpah. Oke. Gimana ya? Sebenarnya sih gue pengen ngambil filsafat, bro. Cuman gue mikir. Tapi filsafat lu kuat banget sih. Makanya gue ajak lu terus sedikit soal filsafat karena filsafat lu kuat banget gitu. Karena gue pikir kalau misalnya gue ngambil S2 filsafat, kan waktu itu kan gue belajarnya berarti dari rumah ya, bro. Nggak di asrama lagi. Karena gue dulu kan S1-nya gue calon imam, jadi gue di asrama. Kan? Kalau S2 gue itu di luar, terus gue ngambil kuliah filsafat, terus gue kerja, gue pasti keteteran, bro. Kenapa? Wow, berat. S1-nya aja gue udah ngerasain berat. Ya, S2-nya, aduh. Iya sih, gue ngerti sih. Gue bisa bener-bener nggak gue kerjain, malah bisa gue tinggalin malah beneran kalau gue ambil filsafat. Oke, anyway, hari ini kita akan belajar sedikit soal filsafat dari teman gue ini. Tapi sebelum ke situ, menurut lu nih bro, kenapa orang-orang tuh pada menganggap filsafat itu sulit? Menurut lu? Karena sekali lagi kita itu mau belajar, pertama itu melihat pola pemikiran yang berkembang di dunia itu seperti apa, bro. Jadi kita melihatnya itu bukan hanya sejarah, cuplikan sejarah apa yang terjadi di dunia, sejarah dunia. Kalau ini pengalaman gue ya, tiap orang mungkin punya hal yang berbeda ya. Filsafat itu lebih melihat di balik sejarah itu ada pemikiran apa yang melandasi terjadinya hal tersebut. Wow. Jadi kita melihat di balik faktanya itu pemikiran apa yang berkembang pada saat itu yang memunculkan gerakan-gerakan pada zaman tersebut. Boleh gue simpulkan sedikit bahwa sebenarnya ketika kita belajar filsafat, kita kembali mempertanyakan ulang apa yang kemudian menjadi konstruksi sosial kita. Apakah juga filsafat belajar soal itu? Misalnya, dulu gue pernah juga belajar filsafat. Gue pernah ditanya kenapa 1 tambah 1 sama dengan 2. Gila, gue sampai baca buku nyari 1 tambah 1 sama dengan 2. Lu tahu jawabannya cuma apa? Kesepakatan. Apa? Gila. Kesepakatan bahwa itu satuan desimal. Anjir, gitu doang.
Ya, itu karena tiap orang kan belajar filsafat kesannya berbeda-beda. Lalu filsafat apa yang dipelajari kan juga beda-beda. Ya sama-sama berfilsafat, cuman kan tema yang dipelajari atau pendekatan yang diajari kan beda. Iya Pula sih. rasanya juga beda. Benar. Gitu. Gue setuju sih itu. Kalau yang gue pelajari di STF itu garis besarnya adalah sejarah pemikiran filsafat. Meskipun ada yang lain, filsafat manusia, filsafat politik, tapi sejarah filsafatnya itu kita ada perlu dapat dulu. Oke. Tapi tiap orang beda-beda loh ya, bro. Iya. Gue ngerti. Tapi gini, kenapa ketika orang pengen jadi pastor, pengen jadi romo, atau pengen jadi hamba Tuhan di Katolik, kenapa dia harus belajar filsafat? Karena itu melatih pola pikir, bro. Iya. Kan di jemaat nggak bakalan kepake, bro. Maksudnya, ya orang ya pelayanan aja. Masalah pola pikir kan. Jadi kalau misalnya berfilsafat nih ya, dari artinya dulu deh. Pertama, filsafat itu kan artinya pencinta kebijaksanaan. Hanya sebagai pencinta loh ya, bukan pemilik. Kalau pemilik mungkin dewa atau Tuhan. Iya, ya benar dong. Orang filsafat kalau gitu pemilik, sih. Ngerendahnya gitu Pemilik kebijaksanaan kan mungkin Tuhan. Betul. Dewa kalau mungkin zaman Yunani gitu ya. Kalau kita kan pencinta kebijaksanaan. Di sana kan dari filsafat tuh kan orang belajar bagaimana dia itu menyaksikan, mempertanyakan sesuatu. Lalu bagaimana orang berpendapat. Pertama sih lebih orang tuh heran, lalu menyaksikan, mempertanyakan sesuatu. Iya. Nah ini kan dalam pelayanan kan perlu, terutama dalam ya nanti kita dalam kitab suci, dalam kehidupan sehari-hari, dalam melihat realitas, apa kedalamannya, maknanya filsafat perlu, bro. Oke, menarik. Tapi gini, bro, maksudnya gue kan juga belajar filsafat tapi nggak terlalu dalam lah seperti lu, makanya gue bilang sama gue udah lupa bro. Gue bilang lu lebih pintar daripada gue karena lu iya tapi gue udah lupa. Jadi gini, kan yang gue baca nih, yang pernah gue baca, filsafat itu kan seperti kayak puisi atau syair lagu pada zaman ancient Greek itu kan, pada zaman Yunani kuno. Tapi kemudian kenapa filsafat lebih kepada kemudian kenapa filsafat lebih sulit pada zaman Socrates, Platon, ataupun Aristoteles seperti itu? Oke. Kesan gua nih ya, mungkin kesan orang beda-beda ya. Kalau misalnya udah paham itu sebenarnya mudah untuk memahami. Kalau udah paham. Kita mungkin susah di awal itu karena kita memposisikan diri kita bagaimana orang pada masa Yunani itu berpikir atau filsafat pada masa Yunani itu berjalan. Itu sih susahnya. Mungkin ketika lu manusia tahun 2000-an, tahun 1990-an gitu berpikir, memposisikan diri lu berada di tahun misalnya sebelum Masehi gitu di Yunani sana. Itu kan susah, bro. Iya sih. Tapi ketika lu udah dapet, udah nangkep maksudnya kayak gimana, nah itu lu bisa, lu langsung cepet. Jadi awalnya tuh memang perlu passion. Agak berat memang. Tapi kalau itu sama, bro, pengalamannya aja ya. Gue tuh baru masuk kuliah, itu ada yang namanya kuliah pembuka, Lectio Brevis, ngomongnya gitulah. Meskipun panjang. Itu gue kayak kambing conge, bro, kagak ngerti gue. Sumpah nih orang ngomong apaan lagi. Gila nih ya. Gue kayak salah ngambil
Gue baru ngerti tuh sekitar 2 tahun gue masuk filsafat tuh gue baru kira-kira tuh baru wah iya gue udah bisa nebak-nebak dikit lah paling nggak dosen gue ngomong apa pada saat kuliah pembuka tuh. Karena emang untuk masuk memposisikan diri awalnya tuh emang kalau menurut gue sih agak berat. Tapi ketika lu udah dapat bisa cepat. Kayak masukan ya bro, mungkin lebih ke mitos-mitos kali kalau misalnya filsafat Yunani. Karena pada masa itu fokus besar mereka itu mencari namanya itu kalau gua ingat-ingat tuh kayak penyebab dunia ini unsur utamanya apa gitu. Iya. Kira-kira apa ya unsur utama dari dunia ini? Kayak misalnya yang seingat gua tuh Thales bilangnya air. Anaximandros misalnya bilang udara atau siapa lah gitu bilang unsur dunia ini terbentuk dari api, Heraklitos kalau nggak salah. Nah gitu. Baru dengan penjelasan mereka, dengan analogi mereka, mengapa mereka mengatakan bahwa unsur utamanya itu demikian. Gitu sih bro. Iya ya. Tapi zaman dulu tuh mitosnya eranya Anaximander, lalu Thales gitu kan, kayak abstrak gitu loh. Misalnya Pythagoras. Asal dari segala sesuatu adalah angka. Kan kita nggak bisa ngeliat angka ya. Angka itu kan kemudian konkret ketika kita letakkan kepada benda. Misalnya kita letakkan kepada kursi. Oh, angka 4 kursi. Tapi kan bendanya tetap kursi. Angkanya kan nggak pernah kita lihat. Gue nggak paham Pythagoras ya. Tapi ya memang memposisikan diri pada zaman itu ya memang begitu. Iya sih ya. Asik sih. Ya lu nggak bisa mempelajari filsafat Yunani ya, dengan pola pikir yang sekarang. Paling nggak lu harus kenal dulu gimana pada masa itu perkembangannya itu bagaimana. Iya sih. Oh ya gini bro. Tapi kenapa pada akhirnya filsafat itu lebih kepada bicara soal konsistensi pemikiran pada zamannya Platon, kemudian Socrates, lalu kemudian Aristoteles. Apa yang kemudian mereka bertiga tuh concern dalam bidang konsistensi pemikiran gitu. Konsistensi gimana maksudnya? Maksudnya gini, mereka lebih menekankan logika berpikir. Misalnya Socrates pada zaman itu berdebat sama kaum sufi ya kan, bicara soal. Iya dia ini memang. Socrates itu kita nggak tahu. Kita tuh bisa tahu Socrates itu dari muridnya si Plato. Ya Platon lah itu kita bisa tahu siapa itu dan modelnya itu diskusi dia bertanya. Pokoknya sederhana, dia bertanya tentang mencari kebahagiaan. Gimana sih kebahagiaan itu? Jadi dia tanya sama orang-orang. Ya pura-pura nggak tahu, tapi dia tanya tuh. Iya, tapi metodenya seru sih. Dia nanya, dia nggak jawab. Dialektikanya dapet banget. Dia nanya. Gila. Kalau ke Plato tuh banyak sebenarnya. Nih bener pusing loh belajar Plato tuh. Karena dia bisa dikatakan awal dari filsafat tuh bisa dia. Lalu pemikiran-pemikiran yang memunculkan dunia idea pertama kali tuh dia tuh kalau tahu alegori gua itu gua seneng banget waktu dulu belajar alegori gua tuh dari si siapa Plato. Si Plato. Oke, gue pengen screenshot ini apa alegorinya. Lu bisa jelasin nggak? Gue agak lupa bro. Cuman kalau pas lu ngomong Plato, yang gua inget tuh salah satu yang gua inget alegori gua itu. Iya, maksud gua, lu masih inget nggak dikit-dikit aja tentang alegori Plato? Jadi ceritanya gini. Ntar dulu gua screenshot dulu. Buat apaan? Nggak apa-apa, bukti aja. Kalau orang bisa lihat apa sih itu? Ntar dulu ya. Lu share screen bro.
Iya, share screen gua. Perlu. Alegori Platon tuh seru loh. Gua tuh sampai tercengang-cengang belajar Platon loh, sumpah. Jadi sebenarnya banyak belajar dengan dia. Cuman ya lu tahu gue lulus tahun 2013. Jadi pertama kali gue dengar lu ngomong Platon, yang gue inget cuman alegori gue. Sebenarnya ada banyak. Terlalu ya. Apaan tuh? Kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan kan ini? Nah, nah ini nih. Itu apaan tuh? Oh, itu alegori gua tuh, bro. Iya, alegori gua. Iya, benar. Nah, ini kan ada shadow cast of wall. Ini maksudnya apa? Dan prisoners ini maksudnya apa? Kita bahas ini dulu. Oke. Seingat gua ya. Jadi pertama kali orang itu adalah para prison itu, para tawanan itu tuh. Nah, dia itu memandang bayangannya itu, shadow-nya itu. Jadi di atas itu kan ada api. Jadi di depan api itu kan ada orang yang lewat lalu lalang. Itu sih gambarannya begitu. Jadi orang-orang dalam prison itu menganggap yang dia lihat, yang gambar bayangannya itu adalah realitas yang sesungguhnya. Oke. Padahal itu bukan. Oke, lalu kemudian itu bukan realitas sepenuhnya. Lalu dikisahkan ada satu orang itu yang lepas kawanannya tuh, lepas. Itu tahap yang pertama ya, bro. Gue lupa ada 4 tahap pokoknya. Iya, ada orang itu sebelumnya itu mungkin di prison itu. Dia mungkin di prison itu. Gua nggak tahu. Ini tiba-tiba lu ngasih gambar ini nih. Gue coba mereka-reka doang nih ya. Iya. Gue tahu lu udah agak lupa juga soal ini. Tapi ini menarik gitu loh, soal kebenaran. Sebentar. Jadi dia ngelihat yang ada di bayangan-bayangan itu adalah ide kebenaran. Oke, gue pakai istilah lu kebenaran. Mungkin itu kebenaran. Tapi sebenarnya itu kan bukan. Itu cuma bayang-bayang doang. Terus dia lepas. Nah, dia berusaha untuk naik. Tapi masih dalam gua nih. Itu masih dalam tahap bayang-bayang itu. Nah, itu tahap kedua, tapi dia udah ada usaha untuk naik. Tapi dia tetap masih di dalam gua. Oke? Baru ketika dia keluar dari gua, dia sudah ngelihat realitas yang sebenarnya. Dia nggak ngelihat bayang-bayang orang berjalan, bayang-bayang orang berdagang, bayang-bayang orang membajak, yang seperti dia lihat di dalam gua itu, yang ada api-apinya itu. Tapi dia mulai keluar gua. Dia bisa melihat, tapi penglihatannya dia belum kayak masih inilah kayak lu pertama kali udah gelap tiba-tiba lu keluar ngeliat matahari terang, itu kayak masih agak-agak rabun gimana gitulah. Kalau enggak lu inget kisah Tuhan Yesus menyembuhkan mata orang buta itu yang baru pertama kali nyembuh itu. Apakah kamu sudah melihat? Belum. Orang-orang dilihatnya kayak pohon-pohon gitu kan. Nah itu orang itu udah di luar gua, tapi dia masih ngelihatnya itu masih nggak jelas. Nah baru ketika dia bisa melihat dengan matanya sudah terbiasa, lalu dia bisa melihat realitas yang sebenarnya di luar gua. Nah dia udah keluar dari gua, dia sudah melihat ide dari kebenaran yang sesungguhnya, yang sejatinya itu begitu. Ini menarik. Gak lupa bro. Ini menarik sih. Ini kayak seperti orang terpenjara dalam pikiran yang tidak merdeka seperti itu, sehingga mereka disuguhkan ya ini hanya bayangan ini aja gitu. Iya betul. Jadi dia hanya melihat kebenaran itu hanya dari bayang-bayang, dia tidak mengalaminya secara langsung. Tapi ketika orang ini yang sudah di luar pengen masuk memberitahukan teman-temannya di bawah, orang-orang yang di bawah ini bilang itu bukan kebenaran gitu. Ya itu lanjutannya. Gue masih agak ingat sih soal ini gitu. Tapi ini menarik sih soal kebenaran.
Itu sebenarnya banyak sih pelajarannya Plato, keutamaan Plato tuh. Lalu juga ada Neoplatonisme itu udah turunannya, tapi dia masih melihat idea sebagai pokok. Itu dunia idea. Oke. Lalu kok gimana? Lanjut dulu. Udah lanjut aja. Oke. Tapi Platon bicara soal etika moral nggak sih? Mengajarkan dia juga bicara. Apa yang lu ini ingat mungkin soal kalau misalnya ada sesi 2, gue bisa ngelanjutin nih. Gue lupa, bro. Kalau misalnya Plato, kalau lu tanyakan, mungkin gue nyambungnya masih kuat. Kalau lu nanya soal Immanuel Kant ya, karena itu tesis gue. Kalau Plato, dia bicara soal etika, dia ngomong soal etika. Dia ngomong keutamaan, ada keutamaan yang dibawa, yang diitukan oleh Plato. Tapi sorry nih, kalau ada sesi kedua mungkin nanti gue bisa belajar lagi, gue bisa jelasin lagi nih. Ini masih pengantar, gue pengen coba sedikit gali dikit. Tapi nanti di sesi berikutnya gue pengen bahas soal ketiga tokoh ini secara mendalam sepersesinya gitu loh. Jadi akan lebih menarik bicara dari filsafat Yunani kuno klasik, baru kemudian masuk ke pertengahan, lalu kemudian nanti masuk modern seperti itu. Kalau pertengahan itu kebanyakan mungkin teologi. Kalau lebih seru itu filsafat modern, zaman Renaissance tuh. Dimulai dari René Descartes. Zaman Renaissance gila anjir. Renaissance, jadi ada semua itu. Jadi pertama itu ada René Descartes, rasionalisme, lalu ada David Hume, kayaknya David Hume deh, dari empiricism, baru ada Immanuel Kant tuh di situ tuh, satu tuh, filsuf penting dia bro. Ingat filsuf penting loh, Immanuel Kant tuh berusaha menyatukan kedua pemikiran rasionalisme itu sama empirisme itu dalam pemikiran filsafat. Ya itu kan, maka gue seneng banget sama Kant. Meskipun kalau kita lihat baca, dia lebih condong ke, menurut gue, ke rasionalisme nih, menurut gue. Mungkin karena gurunya juga mungkin aliran rasional, jadi rasionalisme ya, jadi mungkin dia lebih condong ke situ. Tapi gini, menurut lu ngomong-ngomong jadi tertarik filsafat lu bro. Iya karena gue sempet gila sama filsafat. Gue bener-bener sempet. Gue cerita sama lu dikit. Waktu gue masuk kelas filsafat, gue ditanyain kenapa itu disebut meja, kenapa itu disebut kursi. Lu bayangin gue pulang-pulang nangis bro, di asrama gue nangis parah. Nggak pernah ditanyain itu dong gue. Ini kenapa kursi? Ya karena buat duduk pak. Lah kalau saya kursi buat pakai makan bisa nggak? Bisa juga kan? Tapi namanya tetap kursi atau berganti jadi meja? Ya tetap kursi. Loh kan tapi bisa saya pakai makan. Gitu dosen gue peragain dia makan dong pakai di kursi dong. Lu bayangin dong. Parah. Gue sampai stres. Kalau sebenarnya itu kok lebih cocok pas lagi bahas Aristoteles sih, tentang empat kausa itu. Tapi gue lupa nih bro, beneran. Gue inget ya Aristoteles pernah ngomong forma, terus juga materia, dua lagi gue lupa. Jadi satu barang tuh bisa didefinisikan formanya apa, materianya apa, lalu fungsinya apa. Itu Aristoteles tuh bahas itu tuh. Iya. Kalau Plato ide. Ya, gue berharap nanti di part selanjutnya kita akan lebih dalam membahas soal tokoh-tokoh klasik Yunani yang... Lu ngubungin gue tadi siang pas lagi meeting. Geblek gue, wah. Gue kan kacau nih. Karena gue berpikir ya kalau mungkin secara tapi ngobrol ringan gini sih nggak apa-apa. Iya, santai aja. Maksud gue gini, kalau misalnya
lu kan ini nih lulusan filsafat, gue bisa bilang lu adalah filosofer kan gitu. Ya temannya Rocky ya, lah. Okay gitu. lah. Bro, lu kalau belajar filsafat politik parah tuh bro. Gue nggak masuk dalam filsafat politik. Paling nanti filsafat politik dipakai ketika zaman dipakai Platon juga mengkritik demokrasi dan yang lain sebagainya sih. Itu nantilah kita bahas. Gitu. Oke. Ngobrol bincang seru lah. Tapi ini pembuka aja dulu, pengantar. Kalau kayak kuliah ya pengantar dulu aja. Pertemuan pertama pengantar dulu aja gitu. Tapi menurut lu orang perlu nggak sih belajar filsafat? Oh perlu. Kenapa? Karena kalau misalnya orang belajar filsafat, pertama itu dia balik lagi ke yang tadi yang pernah gue sebut. Jadi pertama itu dia nggak langsung menerima apa fakta-fakta atau kejadian-kejadian itu mentah-mentah, itu enggak. Istilahnya mungkin dalam Seven Habits itu, kalau ini gue nyambung aja ya. Itu kayak orang proaktif. Proaktif lah bro. Jadi filsafat tuh bisa dipakai sebagai filter kalau misalnya di dunia sekarang itu. Jadi berbagai banyak informasi itu nggak nerima mentah-mentah. Oke. Menarik sih. Mempertanyakan itu. Menarik. Itu yang pertama. Kayak misalnya gini. Ini misalnya paham moralitas nih ya. Baik buruknya manusia sebagai manusia. Sekarang kan banyak tuh yang ngomong orang tuh baik kalau begini. Pandangan apalah dateng, orang itu baik kalau misalnya begini. Nah itu kita nggak terima mentah-mentah argumen atau pernyataan orang atau artikel tersebut. Kita menyaksikan lagi, kita menanyakan lagi apa benar. Lalu kita dengan kemampuan kita, dengan akal kita berusaha untuk melihat berbagai sudut pandang. Kita punya sudut pandang apa? Gitu. Kita bisa mengcounter dengan apa? Pola pikirnya sih begitu. Ya, itu gue setuju. Karena beberapa kali kita diskusi di Religion Room, ya gitu, perdebatannya ya itu gitu, saling memberikan masukan ataupun argumentasi dari sudut pandang yang berbeda gitu. Sama satu lagi, belajar filsafat tuh penting karena kalau misalnya masalah-masalah kan bener ruwet nih. Kayak ada, nah itu kalau gua belajar filsafat itu gue bisa cepet gitu. Oh ini kira-kira inti masalahnya tuh begini nih. Kalau misalnya orang ngomong apa gitu, masalah apa, gue udah bisa nangkep ini masalahnya nih. Dan itu gue bisa debatin. Termasuk kayak lu mendebat gue sih sebenarnya. Iya. Dan itu bisa gue debatin. Gue bisa argumentasi kenapa gue punya posisi begitu. Itu. Benar gue setuju. Dan sekali lagi logikanya dipakai. Tapi gini bro, stigma yang muncul dalam masyarakat adalah ketika belajar filsafat orang menjadi sesat. Benar nggak sih? Ya ada kalau misalnya ketika lu cemplung benar-benar mendalami benar-benar, karena filsafat itu kan sekali lagi metodenya adalah menyaksikan ya, mempertanyakan. Filsafat itu kan heran. Lalu dia mulai mempertanyakan segala sesuatu, lalu dia mulai memikirkan gitu, merefleksikan lah. Nah sekarang kalau misalnya dalam filsafat sendiri juga ada filsafat ketuhanan. Nah kita Tuhan yang maha sempurna itu kita sanksikan juga dia dalam ranah pemikiran. Ya kalau misalnya terlalu dalam dan pegangan iman yang nggak kuat, ya mungkin aja bisa jadi ateis, tidak percaya sama Tuhan, karena saking menyaksikan Tuhan itu tanpa ada iman yang kuat, bisa aja sih. Bisa jadi sesat menurut gua. Kalau lebih saleh belajarnya sama Immanuel Kant lah ya. Ya bisa. Ya tuh mantap itu pokoknya.
Serius. Ya, gini deh. Kalau misalnya belajar filsafat tanpa pegangan, ya lu bisa tersesat, bro. Iya sih. Apalagi kalau misalnya terkait ini adalah iman ya, fundamental beriman lo, bukan beragama. Kalau beragama kita semua beragama. Kalau beriman itu kan tanya kita dan Tuhan yang tahu, kita percaya pada Tuhan. Nah, ketika lu sanksikan iman lu, ketika lu sanksikan misalnya bagaimana Tuhan dalam kehidupan lu, ya kalau misalnya pegangannya kurang kuat, bisa jadi lepas. Iya sih, benar-benar gue setuju. Tapi gue lebih kepada, kalau bicara soal beriman kepada Tuhan, gue lebih kepada ini sih, lebih kepada pengalaman sih, eksperiensia sih, bahasa gue eksperiensia, pengalaman aja. Kayak gue belajar ini pemahaman tabula rasanya si John Locke. Pengalaman membentuk karakter kita, baik kita melihat sesuatu ataupun kita berjumpa dengan Tuhan seperti itu. John Locke berarti empiris ya, empirism ya dia ya. Iya, John Locke. Iya, dia nggak sih? Oh iya benar ya. Dia sama David Hume ya, temenan dia. Iya. CS dia satu angkatan. Oke. Iya, oke. Jadi itu yang membuat gue kayaknya yakin dan benar-benar perjumpaan iman gue sama Tuhan ya melalui pengalaman. Ya itu benar, bro. Gue setuju. Kita teologi nih balik nih. Oh iya. Bisa aja ngeles anak filsafat nih, aduh. Tapi nih, harapan lu sebagai orang yang lahir, sebagai lahir dari background filsafat, apa sih harapan lu kemudian kepada orang-orang yang ingin belajar filsafat ataupun orang yang merasa bahwa filsafat itu adalah hal yang menakutkan? Apa yang bisa lu sampaikan kepada mereka? Pertama itu kan dari awalnya tadi gue bilang filsafat tuh kan pencinta kebijaksanaan ya, bro. Jadi di situ sebenarnya udah ada unsur rendah hati tuh. Kita tidak memiliki kebijaksanaan sebenarnya. Kita berusaha mencintai kebijaksanaan. Nah, sangat disayangkan kalau misalnya belajar filsafat, lalu misalnya lu sampai kepada suatu titik tertentu atau pemahaman tertentu, terus lu merasa itu yang paling oke, menegasikan yang lain. Nah, itu seolah-olah lu udah bisa memiliki itu, tidak melihat kemungkinan lain yang terjadi. Itu pertama sih. Jadi dalam filsafat itu melihat kemungkinan yang lain juga, dan emang ketika belajar filsafat sebenarnya kuliah itu membantu kita memahami filsafat, tapi nggak berhenti sebenarnya. Meskipun lu nggak ada panduan seperti mempelajari filsuf tertentu, pola pikir tertentu, tapi ketika lu merenungkan sebuah kejadian atau merenungkan sebuah pembelajaran baru atau aliran baru atau mungkin informasi baru itu lu mempertanyakan itu, nah itu lu udah bisa berfilsafat menggunakan ilmu lu udah. Jadi nggak selesai sebenarnya, itu pekerjaan seumur hidup. Dan kalau boleh gua kutip perkataannya Socrates kalau nggak salah, hidup yang tidak berguna adalah hidup yang tidak direfleksikan. Itu mungkin ada benarnya juga. Ketika lu merefleksikan hidup lu memikirkan kembali hidup lu, nah di situ ada gunanya hidup lu. Dalam artian lu mempelajari, lu berfilsafat lah dalam hidup sehari-hari lu dah. Begitu. Wow, keren. Belajar filsafat susah gak sih? Terakhir ya pertanyaan gue. Belajar filsafat susah gak sih? Sumpah bro, susah itu relatif. Oke, susah itu relatif. Sama kayak ganteng cantik itu relatif. Tapi kan lu sebagai orang yang mengalami terjun langsung kan. Gue sih
Jadi ya sekali lagi balik lagi ke minat lu. Kalau misalnya lu seneng, sesusah apapun itu lu pasti akan menggulutinya. Dan itu berjalan dengan lancar, bro. Jadi kalau misalnya lu senang, posisi psikis lu dan mental lu atau psikologi lu udah senang dengan pelajaran itu, sesusah apapun pelajaran itu, lu akan nyemplung, lu nyemplung. Mana ada orang yang bilang berenang itu enak awalnya sih? Iya sih. Kelelep dan ngirup air, nggak ada, bro. Baru bisa berenang, baru dia bilang enak. Iya, gua pertama kali diskusi sama lu, gue pikir lu adalah orang yang pietis seperti itu, karena lu bicara soal iman, bicara soal ketuhanan seperti itu. Aduh, gila pietis. Tapi pas gue juga debat dalam sama lu dengan topik yang lain seperti itu, lu adalah orang yang punya nalar yang bagus dan daya kritis yang bagus. Menurut gua gitu. Amin. Oke, gua stop